Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang lembaga keuangan non-bank. Sebelum itu, aku mau nyampain tujuan pembelajarannya dulu nih. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian, fungsi, dan peran lembaga keuangan non-bank atau LKNB dalam sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis LKNB. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman mengenai LKNB dalam menganalisis studi kasus terkait perkembangan dan tantangan LKNB. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih pengertian dari lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Uang yang dihimpun tidak dalam bentuk deposito, tabungan, ataupun giro. Tetapi, LKNB menerbitkan surat-surat berharga, sedangkan dananya disalurkan kepada masyarakat melalui layanan investasi dan kredit. Selanjutnya, LKNB memiliki fungsi nih. Ada beberapa, yaitu yang pertama, pemberi bantuan modal. Menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha, pihak LKNB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek ataupun panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Yang selanjutnya, membantu likuidasi kas bisnis. Selain memberi bantuan pada UMKM, LKNB juga memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Yang selanjutnya, menghimpun dana dari masyarakat, mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, pembukuan layanan deposito, dan banyak lagi. Dana yang sudah dihimpun ini selanjutnya akan didistribusikan ke sektor produktif seperti unit bisnis kecil di masyarakat. Selanjutnya, ada menjamin risiko finansial masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor perbankan lainnya dengan adanya LKNB dapat menjamin risiko masyarakat yang tidak perlu lagi khawatir dalam menghadapi kejahatan di dunia perbankan seperti penipuan dan kebocoran data. Terus ada menjadi perantara transaksi. Adanya LKNB sangat membantu perusahaan di Indonesia memperoleh sumber modal berupa kredit dari luar ataupun dalam negeri. Sebab salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah penghubung dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana. Yang terakhir, mendirikan usaha bidang keuangan. LKNB memiliki hak untuk mendirikan usaha baru di bidang keuangan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Biasanya, usaha tersebut didirikan sebagai solusi atas masalah keuangan yang ada atau membantu masyarakat dalam hal finansial. Setelah mempelajari tentang fungsi lembaga keuangan non-bank, LKNB juga memiliki peran loh. Terdapat 4, yaitu sebagai penyedia alternatif pendanaan. LKNB seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan memberikan akses pendanaan kepada individu dan perusahaan. Yang kedua, mendukung pasar modal. Lembaga seperti perusahaan sekuritas dan reksadana membantu masyarakat berinvestasi di pasar modal, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana untuk proyek investasi produktif. Yang ketiga, mendorong inklusi keuangan. LKNB sering menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh bank, seperti UMKM atau individu dengan profil risiko tinggi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan tabungan nasional. LKNB seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun membantu masyarakat menabung dalam jangka panjang. Ini tidak hanya meningkatkan ketahanan finansial individu, tetapi juga menyuplai dana ke dalam sistem keuangan. Nah, LKNB juga punya beberapa jenis tuh. Di sini aku ada menyantumkan 4 jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, ada asuransi. Lembaga keuangan yang menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu nih, kayak kecelakaan, kerugian, atau kematian dengan pembayaran premi oleh nasabah. Yang kedua, ada pegadaian. Lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga atau gadai untuk membantu kebutuhan keuangan masyarakat. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan. Lembaga yang memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan untuk pembelian barang atau jasa, seperti kendaraan atau properti, biasanya dengan skema kredit atau leasing.
Yang terakhir, ada dana pensiun, lembaga yang mengelola iuran atau tabungan peserta untuk memberikan manfaat keuangan setelah masa pensiun. Nah, sekian dulu nih pembahasan tentang lembaga keuangan non-bank dari aku. Semoga videonya membantu ya. Terima kasih semuanya sudah menonton.